Duduk. Yang semangat jawab salamnya saya doakan bisa berangkat haji KB. Amin. Ibu, ada lalat di atas papan, datangnya telat, duduknya di depan. Pengen berangkat haji, Bu? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Ya Allah, kepriwe ceritanya. Pengen nunggak gaji tapi turun daftar. Moga-moga diberikan rezeki yang barokah. Bisa ziarah Mekah Madinah. Jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab semangat saya doakan sampai rumah dapat duit 8 juta. Amin. Giliran duit aminya banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada khinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji As'ab yang kami hormati dan yang kami cantum barokah doanya. Wabil akhus kepada khinal kiram Rama Ki Haji Suwarno yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhus kepada akhinal kiram Romo Kiai Khudari yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhus kepada Bapak Kiai Wahid yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada para masyayikh, para Romo Kiai yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, ataupun para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhus kepada panjenenganipun Ibu Hajah Wasri selaku Wakil Bupati Kabupaten Muko-Muko yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang adil, yang amanah. Amin Allahumma. Amin. Terus kepada Bapak Insinyur Renjes Zaihadi selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada panjenenganipun Bapak Suwarno selaku anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai Rumbai. Wabillahi khusus kepada Bapak Camat Bapak Rudi Hartono beserta istri yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Sungai Rumbai beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Dan Ramil alhamdulillah hadir secara langsung beserta anggota dari Koramil Kecamatan Sungai Rumbai yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Bapak Kepala KUA Ketua MUI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada aparatur pemerintah Desa Mekarsari. Wabillahi khusus Bapak Hasan Asmuni Soho Ibu selaku Kepala Desa Mekarsari beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Kades, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Mekarsari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pak Kades, mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambah manfaat. Allahumma amin. Wabil akhus kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sudarto selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus sebenarnya Pak Ketua Panitia, tapi nggak apa-apa. Hari ini panitianya semangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia
Sari mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh panitia Mekarsari selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Terus kepada MUC Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Rumbai ingkang kula hormati nun ingkang kula muliakan, muslimat Nahdlatul Ulama, sadayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa Babinsa, Babin Kamtibmas, terima kasih keluarga besar Karang Taruna, pemuda dari Mekarsari yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh jamaah Maulid Cintu Duror, grup rebana yang kami banggakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, bakal kumbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, yang cepet-cepet cepet rabi. Amin. Rada enggak luli ganti. Amin. Moga-moga cepet. Rezeki. Enggak berangkat haji Allahumma. Amin. Muga-muga imane sing jejeg, sing lengkap kelihatan, sing padha ahli ibadah. Yang lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larange. Dikasih sehat walafiat, diberikan hiroh semangat ibadah Allahumma. Amin. Haji bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kanjeng Nabi dawakan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayuh barang yang manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jiz, jangan malas, ojo beler, ojo keset, jangan sungkanan. Kanjeng Nabi mengatakan wala ta'jiz, kudu semangat, ojo males. Maka semangat jamaah keluarga besar Majelis Taklim di Mekarsari untuk menyambut datanya bulan Rajab 1444 Hijriah dan sekaligus 40 tahun ulang tahun hari jadi desa Mekarsari. Semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang keprok utangi lunas kabeh. Amin. Yang namanya keras batu tangi akeh, muka rezekinya yang barokah. Amin. Dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pojok halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah mendung tanpa udan. Niki kira-kira rampung pengajian jam berapa Bu? 5. Selesai ngaji jam berapa Pak? 5. Saya naik setengah 3 lewat. Berarti ngajinya nggak usah lama-lama ya? Lama. Lama? Lama. Ngajinya sebentar apa lama? Lama. Sedelo napa suwe? Weh. Sekedap napa dangu? Dangu. Bengkula apa ngendi dening Jakarta? Ah. Aduh atuh yo numpak motor mabur tekan kene ketemu tanggane dhewek. Ah. Jauh-jauh saya dari Cilacap Jawa Tengah. Jebule ketemu tanggane dhewek nang kene. Emang? Rika ki ngapa nang tengah halas kayak Amin. Hah? Dodo sawit. Dodo sawit. Halo, Amin. Kamu kasih jadi pengusaha sawit, Halo, Mam. tansah sugih Hah? duit. Uripe ora pelit. Nek pelit moko anu nek Enggak jelas SMS saja, Mang. Lagi pengajian ini. anu drijine. Oh, lagi SMS saja ya? Muhammad. Mohon izin Pak SMS saja, enggak jelas. Pincang Pak Kades, Pak Kiai, Oh. Pincang Pak Kapolsek Bandar Ramil. Ini jamaah minta pengajian yang lama Kiai. Lama ukuran di Kecamatan Sungai Rumbai itu sampai berapa jam ya? 3 jam. Masya Allah. Berarti naik setengah 3 nanti turun jam setengah 6. Ya. Ini ngundang apa ngontrak sampai? Ah. Kiai non sewu kalau gede nyonti terang Kiai. Kalau di daerah Sungai Rumbai adakah Kiai ceramah sampai 3 jam ada? Kiai? Senyumnya
Pak Kiai mah jujur. Kades Pak Kades, Mekarsari onten Kiai ceramah 3 jam onten. Kalau Pak Kades senyumnya mencurigakan. Nek jawabnya bonten bonge syukuran dipilih mana. Kalau jawabnya ada, keterangan pusi sama mumpuni. Udah saya tanya sama jenengan, non sewu Pak Bu, di Mekarsari ada Kiai ceramah sampai 3 jam ada? Ada. Kiai siapa tuh? Mumpuni. Nyong. Mumpuni. Mumpuni. Ya. Ngajine 3 jam. Ya. Allah. Pengajian apa kelinci percobaan? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin. Secerdas apapun kepala desanya, sehebat apapun ketua panitianya, Pak Kades ketua panitia itu ibarat lidi. Lidi cara orang Mekarsari disebut apaan? Sada. Bener wong Jawa kabeh gitu. Sodo apa sada? Sada. Sodo apa sada? Sada. Muka-muka apa muka-muka? Kamurko. Saya Cilacap, Jawa Tengah. Jadi bahasa Jawa saya Jawa ngapak. Pada baik. Jadi kalau di Cilacap nyebutnya sada, sini nyebutnya nang Cilacap muka-muka nang kene. Berarti nek wong Cilacap niku masak orang nganggo lengo. Nggo lengah. Wong Cilacap mau gawe wedang kopi nggak pakai gula. Gula. Orang Bang Rumaja nggak pakai botok. Nganggone bata. Berarti kalau di Cilacap kentang, nang kene kentong. Kentangnya ngomong ke atas ya. Berarti cara Cilacap kontau, cara kene. Allahu ya karim, untungnya sinom remeh pakem. Lidi cara Cilacap sada, cara kene sodo walaupun tebel, tapi kalau cuman 1 lenjer, jangankan buat neplok laler, go nyapu mawon ora bisa muwak wik muwak wik toh. Demikian kepala desanya, demikian pula ketua panitianya. Sehebat apapun punya rencana, sehebat apapun punya ide, tapi kalau cuma seorang diri untuk mengadakan pengajian hari ini, gak mungkin pengajian hari ini terselenggara dengan rahmat dan sesukses ini. Betul? Betul? Tapi kalau sodo, pirang-pirang sodo, kemudian dijiret jadi satu, bunyinya bukan sodo meneh. Monine dadi sapu. Kalau lidi udah dadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan Mekarsari bakalan bersih dirampungaken karo sapu odo. Betul? Leres? Untuk mengadakan pengajian hari ini Bu, seluruh elemen masyarakat Mekarsari ikut berjuang. Bayangkan dalam waktu 1 malam mampu menumbuhkan kembang-kembang di panggung ini. Jangan anggap sepele nih kembang di panggung Pak, walaupun saya tahu nih kembang palsu. Tapi untuk mengadakan pengajian hari ini, backgroundnya duit, panggungnya duit, sound systemnya, tendane, layose, shootingane, seneke, mumpuni. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka menyepelekan barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Prentil ana sing urun 15.000, prentil ada yang urun patungan 30.000, prentil
sing patungan seket, ana sing urun jutaan. Ada yang datang ke sini cuma teka-teka tok, ora urun babar blas ke ono. Ana. Tadi saya datang ke sini, bansernya udah langsung nyambut saya, Bang. Mohon izin Pak Daramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kiai, Pak Kadis, Pak DPR, Ibu Abu, mohon izin. Ternyata banser di Mekarsari sehat-sehat kabeh. Sikute lancip-lancip. Si datang ke sini kan langsung dikerubungin. Kabeh-kabeh ngerubut saya. Pas datang Fortuner putih dikira mumpuni jeblek buah pada jawab. Adek pinggir mana ya? Kali karo adek pinggir pate mana? Giliran saya naik Innova datang ke sini pada teriak ambil tepuk tangan. Mohon izin Bu Abub kalah tenar ya Mang. Ya, alhamdulillah beginilah resikonya jadi wong ayu. Bercanda Kiai ngapunten. Saya datang ke sini kan orang pada batin kerubut minta salaman. Pas lagi ada bapak-bapak mau salaman, banser langsung ngikut. Ternyata yang disikut teman sendiri. Akhirnya banser terus ngomong, Kang tumben gelem angkat ngaji. Ambil ngeles tapi karo takon sekalian. Kang tumben gelem angkat ngaji. Bapak-bapaknya jawab, iyalah ke mangkat gue hiburan. Katanya berangkat buat hiburan. Saya nggak tersinggung. Saya juga yakin Anda datang ke sini walaupun lalat di atas papan, datangnya telat, duduknya di depan. Saya tahu niat jenengan pasti kepingin meniteni dan menengeri merongosku kan. Datangnya saja ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Anda datang di sini saja ikut syiar Islam. Yang terpenting Pak, jangan sampai dadi cecek. Cecek bahasa Bengkulu cicak. Orang Jawa Timur nyebutnya apa? Cecek, cicak, cecak. Bentar. Ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil orang asli Sumatera. Jadi kayaknya kurang paham pakai bahasa Jawa ya kan. Jadi sore hari ini kita kesepakatan dulu nih. Ceramah ngajinya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Banser nantang perkara. Si disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God, the greatest human being and teaches the language. So we can get together on the Mekarsari, our beloved. My peace, Yes. messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, will follow his teaching and consistently practice. May we belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Allahumma amin. Allahumma Amin. sampai amin apa ngerti artinya? Berhubung gak bisa bahasa Inggris, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari aja ya Bu ya. Izin harus pakai bahasa Indonesianya karena banyak orang tetangga kita ada Sunda, ada ayah Sunda di dia seur. Masya Allah, hapunten Nabi tetiasa bahasa Sunda Ibu, biasanya cuma salit kumpul, hapunten pisan, tapi ayah orang Sunda. Akang Haji Sorbana Pali Palit Naka Cimalaya. Akang Haji Sumangga calikna saaya ayah. Bahasa Sunda nah begitu. Kasop pondok, kasop
dalan kajen sono kajen pinter Sunda. emang Berjejer kok orang Sunda. ngobrol di Terpaksan, Man. jalan bisa kaki nembang. Soalnya saking lamanya nunggu mumpuni datang, ada sampai rambutnya kenang wereng. Oke, cecenge wereng ke. Selar. Selar ke. Kenang wereng selar. Saking lamanya nunggu saya Pak Dewan, sampai rambut kena wereng. Kalau neman padi kes mereng kan padinya pada merah. Nah ini rambutnya merah sampai keserang mereng, Mbak. Tapi bukan warnanya yang salah, cuma warnanya yang hilaf aja, Pak. Oh, terima kasih Mas. Aduh ya, Mas Bujang ya. Selar. Lihat ada bujang dadanya begini. Oh gitu, blasteran. Subhanallah, blasteran anu Bengkulu Belanda. Terima kasih. Ini yang saya maksud tadi ayatnya Allah. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa syarrul lakum. Ojo nyepelekno barang sepele. Bisa jadi tuh orang malah lebih mulia derajatnya ketimbang kula jenengan. Betul. Saya yakin tuh anak bau nggak pernah ngerasani tanggane. Ya Mas ya, nggak pernah pasti di tongkrongan sampai sengit karo tanggane dewek, nggak pernah tuh. Jangan-jangan malah bisa jadi derajatnya lebih mulia ketimbang jenengan waras tapi gelem larani tanggane kan. Mending sing rambutnya kenang mereng. Sallu ala Nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Ini yakin ngajinya sampai jam 5 sore? Malah jam setengah 6? Ibunya kuat? Setengah 6 kuat? Bapaknya sanggup? Pokoknya sanggup, ibunya kuat, saya nggak ikut-ikutan. Dan nafsi-nafsi kalau begitu ceritanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Datangnya saja ikut berkontribusi amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Yang terpenting jangan sampai jadi cicak. Siapa itu cicak? Dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam gemes banget sama Raja Namrud. Raja Namrud udah diingatkan supaya taubat nyembah Gusti Allah, tapi tetap nyembah berhala. Nyembahnya nyembah patung. Akhirnya diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kerajaannya Raja Namrud sambil bawa wadung. What is a wadung? Wadung is a prakul. What is a prakul? Prakul is a bendo. What is a bendo? Cara sini apa? Tampak. Gobet. Cara sini apa? Prakul. Martel. Parang. Aduh banget. Prakul nari parang. Tampak. Ya Allah, saya dengarnya kalpanak. Ya Allah, banget tadi kalpanak. Tampak. Terima kasih Kang Sarmin. Kasih informasi sama saya, kampak. Diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kerajaannya Raja Namrud sambil bawa kampak. Dan ternyata pakai kampak inilah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung sesembahnya Raja Namrud. Setelah semuanya hancur, disisakan patung gambar sapi yang paling gede. Kemudian patung yang paling gede ini dikalungin kampak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim minggat umpetan. Setelah umpetan, Raja Namrud balik lagi ke kerajaan, kaget bukan kepala. Kalau ternyata patung-patung sesembahnya hancur berantakan. Dengan tegas Raja Namrud ngomong, mesti kepolai Ibrahim ya. Wong sekampung dia sing ora seneng karo nyang Ibrahim tok. Nggak kayak caranya serang lagi ngapuran mana nggak Ibrahim. Prajurit, cari Ibrahim sampai ketemu. Kalau ketemu syarat bawa sini, kita sidang bareng-bareng. Sendikot dawu, Raja. Prajuritnya, Raja Namrud cari Nabi Ibrahim sampai ke pelosok negeri, dicari nggak ada, di kota nggak ada. Ketemu nang ngisor wit jengkol kene Bu. Mekarsari. Tapi bukan ngisor wit jengkol wong Bengkulu. Jengkol padang pasir kana.
Setelah ketemu, Nabi Ibrahim diseret dibawa ke kerajaannya Raja Namrud. Kemudian disidang. Raja Namrud ngomong, Ibrahim, lihat patung-patung saya hancur berantakan, mesti ke polahmu, ngaku baik saiki. Apa jawab Nabi Ibrahim? Raja, jangan kau terburu-buru sampai memfitnah saya. Namanya nuduh tanpa bukti, fitnah sampai raja. Ini bukan saya yang melakukan. Patung-patung sampean hancur tuh, lihat. Patung sapi yang gede dewek kan malah kalungan kabak. Jangan-jangan mau patung sing gede dewek nembe ngamuk dean. Dean. Nanti Ibrahim cabang Cilacap Pak. Nanti puasan dean barang. Jangan-jangan patung yang gede dewek tadi habis ngamuk dean. Coba tuh patung yang besar sendiri yang masih utuh kalungan kampak ditakoni ngaku apura maning. Anak patung-patung kok bisa ngomong, orang bisa semaur kayak patung. Harus semaur. Lebih ngerti. Lagi patung ngomong aja gak kuasa. Ngapain disembah malah dijaluki rezeki? Yang ngasih rezeki Gusti Allah, yang wajib disembah Gusti Allah. Sesudah ingatkan, ayo Raja Namrud kita taubat bareng-bareng. Tapi justru Raja Namrud semakin marah menjadi-jadi. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Di tengah lapangan, prajuritnya Raja Namrud membuat api unggun. Saking besarnya api unggun yang dibuat, genine sampai mulad. What is a mulad? Ayah, segera ahlan wa sahlan bi hudurikum Romo Kiai, Bapak Kiai. Gimana? Oh, menikah Insinyur Renjes, ya Allah, ya Ibu beserta Ibu mari. Ibu silakan pinaran sini Ibu, mari. Oh ya, monggo. Oh ya, monggo Bu aja. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Insinyur. Dari tadi dihormatin belum ada piayinya. Ini yang disebut lalat di atas papan. Datangnya telat. Aduh, dari depan. Jadi nggak enak saya. Gitulah Bu, berkahnya orang punya pangkat, punya jabatan. Datangnya telat langsung dipersilahkan duduk di depan. Kalau jangan duduk di depan diprotes sama yang belakang. Jadi lempar botol tadi. Ya roman tuh. Kalau anak-anaknya pengen mulia derajate kan pada ngaos ke pesantren. Gitu. Mohon izin Pak Kades, Pak DPR, Provinsi Pak Renjes, kemudian Forkompinjam. Ngapunten, kalau di Mekarsari ada TPQ apa enggak ya? Ada. Pak Kades, memiliki wonten madrasah mboten? Nyong takon lurae. Ora usah melu ikut campur. Melu bayari ora. Tapi melu urunan ya Bu. Jadi nyong judulnya Kiai Urunan. Astagfirullahaladzim, begitu tega dirimu menyebut saya Kiai Urunan. Mudah-mudahan si barokah Allahumma. Amin. Di sini ada pesantren. Ada sebelah mana pesantrennya? Sana. Sido. Jadi. Sebelah mana Sidodadi? Sana. Oh sana ya Allah. Ini saya tanya betulan loh Bu. Ibu-ibu tangannya udah nggak mau ngacung. Saya tanya pondoknya sebelah mana? Ibunya jauh cuma begini. Ya Allah ya Rahman, ini saya tanya betulan. Pondoknya sebelah di anak si ngacung, tapi anak si bebeng ngacung lagi tok. Untung saya tahu bahasa isyarat Pak. Kalau ini berarti nangana. Ya, terima kasih. Anak disuruh majid di pondok pesantren. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab manakibnya menyebutkan bahwa orang-orang yang sukses di masa depan yang pertama tahu yang namanya ilmul ulama. Tahu ilmunya ulama apa? Fiqih, nahwu shorof, tasawuf, bab ngaji, paham namanya ilmul ulama. Tapi jangan salah, anak di pesantren Pak nggak cuma ngaji kitab toh. Saya ulang
Anak di pesantren Bu, nggak cuma ngaji kita. Tap. Tok. Tok. Aja gugupan tekan isor durung taktok. Nggak cuma ngaji kitab. Tok. Namanya anak di pesantren udah tahu ilmu ulama, maka tahu siasatul mulki, tahu ilmu politik, paham teknologi, melek dengan keadaan. Namanya santri zaman sekarang Pak. Oh, masya Allah. Nggak cuma ilmu kitab tok dina-dina sing dipelajari, tapi tahu perkembangan zaman. Kenapa harus seimbang antara ilmu ulama dan siasatul mulki? Karena kalau kita cuma tahu ilmu fikih, nggak mau melek dengan keadaan, maaf, siap-siap Anda cuma jadi bonekanya orang-orang yang tahu politik. Dan sebaliknya, hanya tahu ilmu politik, nggak mau tahu dasar ilmu agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Yaitu gerandong sing doyan aspal diuntal, semen diuntut, jembatan dikrikiti, besi dilem. Gerandong. Maka namanya anak santri di pesantren, sekolahin dulu sambil prihatin, wis ngerti ilmu ulama, ngerti siasatul mulki, namanya bocah teng pesantren, tahu hikmatul hukama, ilmu prihatin. Namanya anak di pesantren Bu, udah biasa puasa dalail, puasa bilaruh, puasa nyerowot, sampai puasa Senin Kemis mah kecil jenenge santri nang pondok. Wong dina-dina pengen ngerbudikeun hikmatul hukama, tahu ilmu prihatin. Kalau di pesantren udah tahu prihatin, maaf nih ya, bukan saya niat membanding-bandingkan, tapi namanya santri lulus dari pesantren, dia terjun di masyarakat, tahu bagaimana pondasi bermuamalah serabung karo tonggo tepalih. Namanya santri di pondok, masya Allah, kon menepit kelapa pinter, dodos sawit kecil, dandane gendeng bocor, bisa kesambrem bledek wis urip. Cepane aja. Dikira nek sing ceramah santri ki nyong. Alumni dari pesantren ketika dia sudah terjun di masyarakat, dia tahu pondasi dasar hidup di masyarakat. Ibaratnya santri, dia jadi alumni dari pondok pesantren, habis dari pesantren kok macul ngarit, tetap sukses mulai dari santri. Tapi maaf nih, bukan saya niat membanding, hanya sekolah formal sampai tekan S2 magister, terjun ke masyarakat terus ngarit, kan orang pantes. Tapi kalau dari pesantren, lulus dari pondok lanjutin kuliah, pantes. Nyalon kades, pantes. Kang pondok langsung bojo, pantes. Kang pondok terus ceramah, pantes. Oh, ibaratnya kang pesantren cuma lulusan dari santri kok ternyata dodo sawit tetap sukses. Maaf nih Pak, bocah ngaji sama nggak ngaji beda. Bocah ngaji wudu ngerti ilmune, sholat ngerti tata carane, birrul walidain tujuan uripe. Tapi bocah nggak ngaji, boro-boro birrul walidain, wudu ora tahu ilmune, sampai pipis saja nggak tahu ilmune. Bocah ngaji nguyu ya karo ngadeg, cepet nowi mandu, boro cewek ya mau diopat tabit. Masih agak pantas diopat tabit melakukan kerdis lentiki. Panitia pada takut, lah emang mumpuni beru. Saya ini musafir,
Tiap hari hidup saya di perjalanan, jadi saking pahamnya saya hidup di jalan. Justru saya lagi protesnya sama bapak-bapak, naik nguyuh aja pada sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Gerimis ya bu ya. Yang bawa payung, payungnya dipakai. Yang belakang gak bisa lihat merongos saya mumpuni, kebenaran malah tuh payung buat ngeling-ngelingi merongosku. Jadi kesepakatan kalau yang bawa payung, payungnya dipakai aja. Yang di dalam tenda nggak usah pakai payung, kersane sing pinggir mawon yang pakai payung, karena kita keadaannya darurat. Jangan saling menyalahkan kalau Anda tidak bisa melihat wajah saya. Tenang, karena memang mapunten. Yang terpenting suaranya tetap jelas. Pak pengatur sound system, suara ehonya dihilangkan biar nggak nganging-nganging tadi. Ehonya dihilangkan, efeknya juga dihilangkan. Mana Pak pengatur sound system? Ya, Pak pengatur sound system, ehonya dihilangkan, volumenya agak dikecilin dikit biar gak bengung suaranya. Ini ada sound control yang madep saya emang. Ada. Begini aja malah jelas suara saya. Betul ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Jangan ada echo di antara kita. Jangan pakai efek, apalagi efek samping. Jadi udah begini aja, udah agak lumayan. Sinambi kita nyambut turunnya hujan, kita sholawatan bareng-bareng ya Bu ya. Adab kita ketika kerawan hujan, pertama kita tidak boleh mencela hujan. Halo, halo, Halo. kita ikut adabnya Kanjeng Nabi. Turun hujan kita nggak boleh mencela hujan. Contoh, nompe mulai ngaji hujan, dasar udara pengertian. Itu nggak boleh Pak. Kenapa? Karena ketika hujan turun, Allah ngutus malaikat Mikail. Malaikat siapa? Mikail. Malaikat Mikail diutus oleh Allah supaya turun ke bumi menyampaikan rizki sesarangan hujan turun. Maka kalau Anda sampai menjelek-jelekan hujan, tandanya Anda menjelek-jelekan malaikat yang menyampaikan rizki. Maka adab ketika kerawan hujan adalah kita dianjurkan berdoa. Salah satu doa yang mustajabah ketika berdoa adalah ketika turunnya hujan. Maka monggo kita doa yang paling gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, jadikan hujan hari ini hujan yang membawa manfaat. Allahumma Amin. di bawah gerak nganan bunyi, di bawah gerak Kiri bunyi. Nah tuh kan. Nging, Kayaknya nging. sound sistemnya baru dibayar separoh. Belum lunas ya Pak ya. Ya udah, kayaknya biar sembuh suara bengungnya, kita sholawatan terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Nyambut hujan turun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, Ya Nabi. laka syafa'ah wa hadza mutlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza mutlabi.
sholli ala Muhammad. Kalau mau cari tempat berteduh boleh Pak, kita ada di balai desa nggih Pak? Boleh ya Pak ya, berteduh di serambinya balai desa karena niki ternyata gerimisnya rada akeh, ataupun panjenengan lebih mepet malih nyesek malih tanggane tenda karena niki ternyata gerimis rada agam ya. Bawa payung baiknya dipakai. Hari ini yang kena hujan, kena rintiknya air gerimis, segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Hujan hari ini kage makmuraken desa Mekarsari, mudah-mudahan Mekarsari makmur dunia akhiratipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang bawa payung payungnya dipakai. Ya pakai sarung ya Allah, itu culi nanti. Sarungnya dilepas. Oh ya yang pakai tikar kelasa boleh. Ini tadi nih bener tadi. Yang depan. Wa'asa antakrahu saya wa huwa khairul lakum wa'asa antahibu saya wa huwa syarrul lakum. Itu tadi kelasa dibawa buat dipokongi, dijagongi plus dientuti sekalian. Tapi setelah hujan Pak, bekas bokong naik ke kepala. Kepala adalah organ tubuh yang paling terhormat. Tapi setelah hujan turun, bekas bokong pun ora apa-apa, nutupi sirah. Ya. Masya Allah, di tanda-tanda kekuasaannya Allah. Sengit karawang sebab masalah itu wajar, tapi sengit jangan berlebihan. Karena suatu waktu kita butuh anawas yang disengit mau. Betul? Laras. Pilihan bupati, pilihan kades, beda pilihan itu wajar. Ada kemarin tetangga saya, beda pilihan. Suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin istrinya meteng maning. Ya masalah kan? Yang terpenting walaupun beda pilihan, tetap pulau jelas saya jangan rusak seduluran. Yang pakai payung-payungnya dipakai silakan. Yang bawa rasanya naik ke atas kepala monggo. Alhamdulillah. Ini yang namanya wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Allah sengaja menurunkan air hujan dari langit mubarakan, bawa barokah. Kurang mantap, saya ulang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil cari posisi ya Bu ya. Posisinya sing sakepenakin mungkin. Alhamdulillah. Oh ya, Ibu Abu terima kasih beserta ajudan mau meminjam. Belakang Lor. Belakang dia. Ibu Abu ya Allah. Belakang sana, terus. Terus. Terima kasih Bu Abu. Ya khususnya jalan yang terus. bawa anak kecil. Sana. Silakan panjenengan Sana. Terus ini sempit ada bibir. Mubarakan. Apa nang kalian jempit-jempiti? Menurunkan air hujan dari langit. Mubarakan bawa barokah. Jadi saya kurang sepakat dengan bahasa kalau musim hujan, musim musibah. Wah, saya nggak setuju tuh. Karena hujan itu tidak ada yang bawa musibah. Karena zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya di daratan dan di lautan itu kabeh sebab oleh manusia, bukan karena hujannya. Hujan adalah bawa barokah. Maka maaf kalau di Pulau Jawa ada bahasa nolomongso, yaitu musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Kalau di Sumatera mungkin karena konstur daerah pulaunya, jadi memang nggak ada yang namanya prediksi musim. Kalau di Jawa masih orang-orang sepuh dengan tirakatnya, dengan zikirnya, dengan qiyamul lailnya. Orang zaman dulu itu sekanya nebak mongso. Cara kami orang Jawa akan datang suatu masa disebut nolong mongso. Masya Allah, terima kasih Pak. Ini Bapak udah bisa jadi tiang alias soko bin cagak. Langsung buat forum di dalam forum. Oh iya, terima kasih. Ini ada tenda dadakan secagak-cagak yang barangan. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Terima kasih. Ini malah jadi so sweet banget ngajinya ini. Sambil pegang payung langsung sikut-sikutan sama istri sendiri. Yang hujan turun lagi di bawah tenda ini kita berlindung
Nggih. Ini nih yang disebut terkadang manusia sesuai dengan nanti Gusti Allah. Lungguh. Manusia ini yang sukanya ngeluh dikasih Rasulullah, dikasih udan juga Rasulullah. Giliran dikasih udan bareng karo panas, muni ngarani jarene udan kepek nilo. Sembarangan banget menungsan. Panas bentar Jawa, kabeh nikmati Gusti Allah. Insyaallah hujan hari ini hujan yang bawa manfaat. Allahumma. Lanjut. Terus. Sampai jam 6 sore. Ya. Kebetulan. Kehujanan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Allah ya Rahman. Itu tenda air hujan hari ini, panggung ini, bahkan sound system ini buat bukti bahwa panjenengan masyarakat Mekarsari, Kabupaten Muko-Muko adalah orang-orang yang selalu ditresnani Gusti Allah. Saged mlebet swarga sareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Tadi saya koordinasi dulu sama ketua panitianya. Katanya kalau ngajinya sampai jam 6 sore amplopnya ditambahin gitu katanya. Makasih Pak Sudarto. Duduk di depan. Celiknya Tapi loh. sampai apa ya lupa. Gara-gara banyak ketawa jadi lupa. Oh iya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan lagi cerita itu Bu. Gara-gara menghancurkan patung-patung berhalanya Raja Namrud, kemudian kena sidang, kena hukuman, yaitu ternyata langsung dibikinin api unggul. Apinya saking besarnya sampai berkobar-kobar. Kalau bahasa Cilacap nyebut berkobar-kobar pakai ol-olah kubro, mulad. Itu saking gedenya apinya Bu, sampai mulad. Nggak mulat-mulat. Kalau mulat-mulat kurang gede Pak. Ini harus pakai ol-olah kubro, mulad. Saking gedenya api sampai ternyata prajuritnya Raja Namrud mendekat jarak 5 meter nggak kuat. Saking besarnya itu api, sehingga prajuritnya Raja Namrud langsung membuat ketapel. What is a ketapel? Pelintang. Pelintang. Wah, kalau ngucap pelintang mah kudu hati-hati deh. Harus cepet dan banter ngucapnya pelintang. Berarti kita belajar sama orang Bali. Orang Bali kalau panggil bapak-bapak itu dengan panggilan bli. Tulisannya B langsung L terus I. Bli. Harus cepet tuh. Kalau lambat nanti jadinya beli. Sama kayak orang ngucap pelintang. Harus cepet ngucapnya pelintang. Tulisannya P langsung L terus I. Beli. Telat sedikit udah beda makna Pak. Beli. Beli. Pelintang. Setelah prajuritnya Raja Namrud membuat pelintangan, ketika Nabi Ibrahim mau Bakar. dimencolotkan, Dilempar. ya. Gara-gara hujan jadi bingung saya. Diuncal ke, Dilempar. dilempar mah dipegang. Ini kan nggak dipegang, karena kan pakainya ketapel. Dilontarkan. Ketika Nabi Ibrahim akan dimencolotkan, aktif nih bahasa mencolotkan, ini rangka gini. Anak-anak Cilacap plus Bengkulu mencolotkan. Ketika Nabi Ibrahim udah ditaruh di tengahnya ketapel, hendak dilontarkan ke tengah kobaran api, ternyata seluruh yang namanya hewan nangis. Semua hewan pada nangis. Kenapa nangis? Bingung. Ketika Nabi Ibrahim hendak dilontarkan ke kobaran api, kalau sampai mati, maka bagaimana? Siapa dan bagaimana cara mensyiarkan agama Islam? Akhirnya
Seluruh hewan pada nangis kecuali cecak. Cecak, cicak. Cicak gak nangis bu, malah ketawa-tawa pak. Sambil ketawa-tawa dia niup api supaya apinya tambah besar. Saya mau tanya nih sama yang tengah, bu, ya lanteng banget. Assalamualaikum. Masih napas? Udah khawatir sampai saya ngaji ditinggal ngantuk bu. Yang ngantuk nikmat tapi ngantuk kan kebangetan. Gedang klutuk godongnya sengkleh. Oh ngantuk lambene. Kopna. Gedang klutuk di kanan ular. Oh ngantuk lam mana karo. Iler. Payung bakul sosis bakar gitu. Sekolah oleh wong Mekarsari kan jenengan nyilih payung kudu bayar bumelas bakul sosis bakar. Apalagi sebelah kiri ini saya ngajinya nanti nggak selesai gara-gara kita cocok orang rampung-rampung. Tadi sampai mana ya? Oh iya, cicak niupin api supaya apinya berkobar tambah gede. Saya tahu tanya, bu, ibu pernah lihat ada cicak lagi niup apa enggak? Nggak pernah. Sama bu. Sama bu. Juga nggak pernah pak. Tapi bayangkan, cicak niupin api, nggak mungkin ada pengaruhnya. Nggak mungkin api itu tambah besar. Tapi dengan cara cicak niup api, kita tahu cicak di pihak siapa dan membela siapa bu. Di antara hewan-hewan yang pada nangis dan cicak sedang meniup api supaya apinya tambah besar, ternyata ada hewan sambil nangis deleweran luh, dia mabur-mabur ke tengah danau ingin menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa dia? Manuk emprit. Anak emprit. Ternyata burung emprit dia terbang ke tengah danau. Dia ambil air dengan cara diminum, disimpannya di paruh utawi telih. Setelah disimpan di paruhnya, manuk emprit ini mabur malih tanggene kobaran api sing lagi mulad disiramkanlah oleh manuk semburi ya. Cerit. Nah, kedelok. Oh, nih pak, burung emprit kan kecil, paling cuma sejempol kaki pak. Berarti kalau cuma sejempol kaki jenengan, berarti kan paruh telih cilik. Masa manuk emprit nyiram banyu moni nesor kan pas. Masa biur, kalau sorbiur kan minimal air seember. Berarti yang benar kalau manuk emprit nyiram air bunyinya cerit apa ceret? Iya. Ceret apa cerut? Betul. Ceret. Cerut nanti jadi manuk emprut. Aha. Ceret jadi manuk empret. Pret. Berarti cerit Cerit. manuk emprit. Ambil air dari danau disiramkanlah ke api. Cerit. Ambil lagi air dari danau Kemana kamu lor? Cerit. Sebagai cerat. Macam. Terus. Ibu aja ketawa apalagi cicaknya. Macam. Tapi kalau ibu ketawanya ketawa takjub. Ada hewan kok begitu cerdas dicipta oleh Allah namanya manuk emprit, tapi ketawanya cicak yang ngecek. Walah emprit, mikir awakmu sepira, telihmu sepira, gue gone cerat-cerit sampai datang hari kiamat. Orang mungkin begini sidem. Sekarang jago nang sebelahku, kita nonton bareng-bareng. Ibrahim akan mati kesen rumpeng dadi areng. Begitu kata cicak. Apa jawaban emprit? Aku mikir, aku ngukur telihku sepira, boleh mulet-mulet gini kaya ngopo. Aku paham, gak mungkin sampai datang hari kiamat ini api bakalan mati. Tapi dengan sekenceritan banyuku gone nyiram gini, besok nang akhirat Gusti Allah pirsa, Gusti Allah tahu saya membela siapa, saya mendukung siapa, dan saya di pihak yang bagaimana. Allah lebih ngerti. Begitu kata emprit. Akhirnya tetap Nabi Ibrahim dicemplungkan ke kobaran api sing lagi mulad atas nama iman takwanya yang kuat kepada Allah. Ternyata oleh Allah Nabi Ibrahim diselamatkan. Api yang tadinya berkobar-kobar panasnya luar biasa berubah menjadi dingin sedingin es. Yang saya simpulkan bahwa hadirnya Anda di sini sampai anak bakul sosis bakar payungnya dinggo di selang, disileh pak, dipinjam. Ini emprit ini
ibu waduk kelihatannya sepele, minjemin payung, imprit. Jamaah muslimat, jamaah fatayat, apa jamaah lato-lato. Lato-lato. Besoknya ada judul sinetron. Gimana? Ibu mohon izin, ini yang di depan soalnya ada anak kecil juga, ibu pakai payung. Jadi mohon maaf kalau belakang nggak bisa lihat saya, tolong jangan protes dan jangan demonstrasi ya Bu ya. Besok ada sinetron kemarin, bukan saya yang belani, kalau jenengan di situ kan kena tenda soalnya, maaf ya Bu ya. Yang di depan ini bulannya makanya susi kasih, cuma tenda. Ya. Dimarahin pula. Sebenarnya berangkatnya udah awal ya, cuma memang panitia apalah daya tangan memeluk genung, ternyata tendanya sampai melebihi kapasitas. Alhamdulillah. Jamaah muslimat, jamaah fatayat, ada jamaah lato-lato, gak apa-apa, ini namanya jenengan ikut sodakoh. Baku lato-lato pun laris. Besok ada judul sinetron tukang lato-lato naik haji Bu. Laris banget nih se Indonesia sama jagat raya di lantas naik mulai berapa kekuatan mau dicek. Hujannya tambah gede, seraya lato-lato nih moni tambah banter. Orang ini sengaja hujan-hujanan, senang banget ya Allah ya Rahman. Mau panas bakul pop es kapus laris. Sini kali bakul tenda malah nembana ke pengajian, kursi munggah sirah nembana. Ini harus dicatat di dalam sejarah pengajian. Oleh baru ada nih pengajian, kursi yang munggah sirah gini nembana. Masya Allah, luar biasa. Inilah kami warga masyarakat Mekarsari, tepuk tangan dulu dong. Mekarsari, leres ge, kecamatan Dereng, Sungai Rumbai, Kabupaten Rewangi. Salawat malih kersane nambahin semangat karena niki ngajinya sampai jam 6 sore nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa sya'bana wa balighna Ramadhan. Wa sya'bana wa balighna Ramadhan.
Kalau semua sudah melewati saya sawer dulu. Nggih sami-sami disawer biar tambah semangat. Mohon izin ya Pak DPR, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pokok Pincang pada Ramil, Kiai Sicimani, Wabuk. Mohon izin, ini saya sawer santrinya biar semangat dawamkan sholawat. Karena di tengah euforianya anak-anak zaman sekarang, bayangkan di Indramayu kemarin sekitar 500 lebih siswi SMP dan SMA mendaftarkan diri ke KUA untuk dilegalkan pernikahan usia dini. Karena na'udzubillah min dzalik terjadi secara massal meteng bisik guys. Bisik guys. Ponorogo, Jawa Timur kemarin malah lebih awal di awal tahun 2023 bahwa banyak ratusan siswi SMA, SMP juga mendaftarkan diri untuk dilegalkan nikah dini. Maka untuk mengalahkan degradasi moral ini dibutuhkan nih anak-anak santri seperti di belakang kita. Ini namanya ulang tahun betulan. Ulang tahun desa kita dengan cara mengundang banyak santri, bukan acara DJ remix orang hajatan. Kemarin saya liwat tuh, tadi malam saya liwat pas ada hajatan, udah kayak diskotik tuh di pinggir jalan, jedok ngebuatin. Oh hajatan ini mau Sumatera nih, iya nggak semuanya ya Pak ya. Nyatanya di Mekarsari ini ulang tahun desa Buabuk, kita mengadakan pengajian, disambut tadi istighosah pada awal sampai manakib. Alhamdulillah dimeriahkan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, sampai ada BMKT juga dari Majelis Taklim. Alhamdulillah Ibu DPR, sehingga kenapa saya sawer, ini santri yang mengalahkan Citayam Fashion Week Bu. Tepuk tangan dulu dong buat santri. Pak Kades juga terima kasih telah membimbing dan mengarahkan anak-anak muda kita supaya nggak diciremik juga, tapi untuk menggiatkan baca sholawat. Citayam Fashion Week apa pantes sampai anak laki-laki berpakaian katanya gaul, tapi gaulnya kebablasan Pak. Masa anak laki-laki tulang lunak bandeng presto kabeh. Bocah lanang pakai rok, bayangkan Pak, ya Allah. Masa bocah lanang orang ditulang lemes banget, lentik-lentik, calanang pakai asedo, pakai skincare ya boleh sih, tapi tolong jangan sampai menyimpang. Karena di Citayam Fashion Week ditemukan maaf bibit-bibit kaum LGBT, maaf ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini udah momok utama zaman sekarang nih Pak. Anak-anak sudah kehilangan jati diri. Masa bocah lanang berlenggak-lenggok kayak bocah wadon. Orang diri, orang duwe ri, gak punya tulang Pak. Muncul LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Lesbian, wong wadon demenan karo wong wadon. Na'udzubillahi min dzalik. Ada penyakit gay, wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan.
Allah menurunkan batu kerikil panas dari neraka, menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Kemudian apa azab anak-anak zaman sekarang yang terkait LGBT? Mereka punya azab. Azabnya adalah derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Hewan, Pak, bisa membedakan mana laki, mana perempuan. Pitik contohnya. Orang yang ceritanya ada pitik jago, demen kalau pitik jago, betul nonton? Di mana-mana jago ketemu jago, tarung dia. Kenapa jago ketemu jago tarung? Dia membuktikan kegentlemanan-nya, dia membuktikan kejantanannya, dia membuktikan kelanangannya. Kemarin belum lama, di akhir tahun 2022 bulan Desember, sekelas negara maju, bahkan disebut negara adikuasa, presidennya namanya siapa? Joe Biden apa Biden? Biden kayaknya ngesuk nek wis lebu Islam di Biden. Joe Biden ya. Negara Amerika Serikat, presidennya sekelas negara adikuasa baru saja melegalkan undang-undang perlindungan pernikahan sesama jenis sah di Amerika Serikat. Bayangan, Pak, sekelas presiden gak bisa membedakan di bolongan di udu. Maka adanya zaman sekarang begitu, Pak. Nih kalau anak-anak kita nggak didasarkan ngaji, orang podo ngaji karo pakai, ya Allah Bu, anak zaman sekarang pergaulan terlalu bebas. Maka maaf kalau ada yang bilang emang di pondok pesantren aman dengan berita-berita yang beredar. Kita pilih pondoknya, Pak. Orang tak berhak untuk memilih mana pondok pesantren terbaik untuk buah hati. Maka jangan sampai panjenengan salah memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Boleh, Mak, bila mana perlu Anda tanya ustadznya lulusan pondok pesantren mana, sangat ilmunya jelas atau tidak. Maka hanya di pondok-pondok pesantren yang betul-betul sangat, dan bukan pondok pesantren abal-abal. Sekarang banyak pondok pesantren abal-abal. Maka saya ingatkan, bocah ngaji mendingan, Pak. Bocah ngaji mandan orang kurman, dan anak di pesantren dia tahu dasar ilmu. Bocah kok ngaji, tujuan utama birrul walidaini, pulang dari pesantren masuk ke masjid sholat jamaah, pulang sholat duhur buka pintu rumah, assalamualaikum, bapaknya yang jawab haram. Pak, suaranya beda, Pak. Lah untuk sakit gigi, pernahnya jadi pagi sehat, Pak. Iya, tenang berlato-lato. Gini, Pak, saya dapat ijazah dari kiai, kalau sakit gigi nanti kumur-kumur pakai air garam, tapi bacanya sholawat dulu. Qul falak binas, hadiah fatihah sama kanjeng Nabi Syabdul Qadir Al-Jailani, sampai silakan panjenengan hadiah fatihah sama para wali. Insya Allah, Pak, jadi sembuhnya tuh gigi. Nanti saya buatkan tuh air garam. Sekarang saya pijit dulu, Pak, kakinya. Yang lara untungnya udah segera. Ini namanya ikhtiar, Pak, pijat refleksi namanya. Nanti kalau yang dipijit telapak kakinya, insya Allah nyetrumnya ke gigi. Saya pijit ya, Pak. Ya dalam mana pijat? Gimana nggak enak mijetnya anak di pesantren, Pak? Ya Allah, di pondok itu udah biasa liwat anak laki-laki aja pintar masak, bawa nampan isi air, nggak mungkin tumplek, nggak mungkin muntah. Kenapa di pesantren sudah diajari adab? Mijet kaki aja enak sambil sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi Wasabi
Sallu ala Nabi Muhammad. Mesti sawer ora ditabung. Ora pengertian babar. Yes. Ngomong sebae wis rampung. Mending ngeden besok korete. Udah untung disawer Mas, alhamdulillah. Gampang besok lagi kalau hajatannya Pak Kades sunatan. Sunatan anaknya bukan sunatan Pak Kades. Masih 2 kali sunatnya Pak Kades ya Allah. Bukan saya yang ngomong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mijitnya pakai sholawat. Adem nggak? Adem. Adem nggak? Adem. Yang tadinya mau sakit gigi nggak jadi sakit gigi. Orang mijit ngambil pakai sholawat. Tapi bocah orang ngaji dibeliin motornya masih suara dit. Kredit. Motor masih Kredit. kreditan juga belum lunas, knalpot wis dibobok. Tengah hari cementer panas matahari digeber sekuat tenaga. Terus tabrak nolawang. Bapaknya lagi sakit gigi. Dasar orang gak punya agama. Sampai ngucap anaknya bikin mangkel, bapak nggak ngomong bocah. Ngomong yangil. Dasar anak set. Nih, saya kasih tahu Bu, anak jangan bikin mangkel hatinya orang tua. Semangkel apapun orang tua Pak, jangan sampai ngomong jelek sama anak. Kenapa? Di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut orang yang kufur melalaikan nikmatnya Allah adalah orang yang suka menjelek-jelekan nasab, menjelek-jelekan keturunan. Contoh, kadang banyak orang tua salah kaprah. Anak lahir, anaknya cantik, dia mau muji anak sendiri. Iya Allah, bocah kayu temen ya, anaknya sopo. Apa lali boneka we? Niatnya mau muji anak sendiri. Bocah kok cantik pisan ya, anaknya siapa? Lo karo anaknya dewek kok sanksi. Masih agak mending tuh. Ada yang lebih salah kaprah lagi. Perantanya ngucap bocah, rewel, jomong yangel, anak setan. Si setan siapa? Kadang saya kasihan sama setan. Masalah apa selalu di pojok-pojokin. Saya dengar kabar ini Pak Samad, Pak Kades, Pak DPR, Pak Kiai. Besok setan awal bulan Rojab ini mau pensiun gak sih Pak? Gimana nggak pensiun gak sih? Orang sekarang setan pada kurang kerjaan. Kerjanya udah diambil alih sama manusia. Sekarang manusianya lebih biadab ketimbang setan. Kemarin di Serang Banten ada anak menantu demenan sama mertua sendiri. Setan gak tuh? Setan gak tuh? Lebih dari setan namanya. Yang saya maksud, bocah ngaji sama nggak ngaji beda. Bocah ngaji dia tahu batasan mahram. Anak menantu sama mertua udah kayak orang tua kandung sendiri. Anak menantu habis wudu, bocah mantu lanang wudu senggolan kulit sama mertuanya itu nggak batal wudunya, tetap sah wudunya. Maka namanya mertua ataupun mantan mertua pun haram untuk dinikahi. Begitu Pak. Tapi kalau bocah ngaji mana tahu batasan mahram. Ya namanya mertua, namanya ibu kandung, kayak ibu kandung sendiri. Tentu sayang sama anak menantu, malah disalah artikan. Katanya si menantu nyaman sama mertuanya. Hello. Bocah nggak ngaji, tapi bocah ngaji tahu batasan mahram. Makanya sekarang setan mau pensiun gak sih? Nah, manusianya lebih keji ketimbang setan. Kemarin di Magelang, Jawa Tengah, ada anak kandung tega meracun bapak, ibu, dan kakak perempuannya sendiri dengan cara diracun. Na'udzubillahimin. Setelah diinterogasi oleh kepolisian, ternyata sang anak terdakwa ini mengaku bahwa katanya dengki sama kakak perempuannya karena dia mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, dan selama dia meracun keluarganya, katanya kena bisikan setan.
ngaji Pak, belum pernah dengar riwayat ada anak setan tega membunuh ibu setan. Gak ada Pak. Ini yang saya maksud, setan mau pensiun gak sih? Manusia lebih biadab ketimbang setan. Na'udzubillahimin. Kemarin Cianjur gempa bumi, kami Cilacap yang perbatasan langsung dengan Jawa Barat, kita juga merasakan gempa. Ada kejadian unik tentang masalah setan. Saya Kecamatan Kroya. Kroya itu perbatasan sama Pantai Selatan. Dan Pantai Selatan itu terkenal ombaknya tinggi. Tenang, walaupun saya dekat Pantai Selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul. Si mumpuni Pak. Nah, di kecamatan tetangga sebelah, namanya Kecamatan Adipala. Di Gunung Serandil ada orang hajatan. Hajatan itu nanggap ebek. Tahu ebek nggak? Tahu. Ebek itu kuda lumping, kuda lumping. Orang sini nyebutnya apa Bu Abung? Imblek lah cara ini. What? Imblek. Jaranan. Imblek. Jaran kepang ya. Kuda lumping, kuda kepang itu yang memberagakan kuda lumping kan kerasukan setan. Makan beling, guling-guling di atas bara api, kemudian mampu dengan kaki telanjang dia jalan di atas paku. Katanya bisa melakukan itu gara-gara kerasukan. Karena ada lagunya tuh, ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda naik orang. Gimana? Balik saya nggak tahu apa lagunya. Saya direwangin Pak. Ada satu permainan unik sekali. Orang naik kuda. Oh iya, tapi kuda bohong, namanya kuda. Nah gitu maksud saya. Kan katanya gara-gara kerasukan setan Pak, melopos lagi kuda lumpingnya lagi mendem, kan sambil ditabui bening-bening geling, pong-deng pong-pur, pong-deng pong-pur, pong-deng pong-pur, pong-deng pong-pur, pong-deng pong-pur, ada gempa bumi, orang kerasa. Gimana mau kerasa orang sambil mendem? Pas lagi makan beling dia mendem gak kerasa, ada gempa bumi. Dari arah Pantai Selatan ada tukang deres gula Jawa. Deres ini apa ya? Nyadak gula aren buat jadi gula Jawa itu. Dan ternyata dari pohon kelapa itu kelihatan ombaknya tinggi tapi lain daripada biasanya. Sehingga tukang deres ini turun dari pohon kelapa sambil berlarian sambil ngucap teriak-teriak, tsunami, tsunami. Lah kuda lumping yang lagi makan beling ikut lari. Rame di tempat saya pada jadi bahan gosip. Ternyata setan wedi karo Tsunami. Makanya ini setan mau pensiun dini Pak. Soalnya kau udah nggak punya gawean. Ya mendemangan beling dewek katanya kerasukan setan. Lah kayaknya setan gedoyan makan beling Bu. Ya Allah, sampai anak rewel sih disalahnya setan. Bocah rewel kayak anak setan. Si setan siapa? Ada lagi nih orang tua biasa ngucap begini, bocah pelit persis kayak mbahmu. Ada orang sini begitu? Ada orang sini begitu? Ada? Mangkat apa namanya? Ini di dalam kitab Azkarun Nawawi disebut kufur, melalaikan nikmatnya Allah. Maka hari ini alhamdulillah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj menyambut datangnya bulan Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah pengajian hari ini diberkahi dengan turun hujan. Sampai hari ini pun Anda tidak ada yang bergeser untuk pulang, tapi malah justru kelosot tikernya diangkat sambil ngaji malah basah-basah ke diri. Ya Allah Ibu, udah basah sampai dalam Bu. Allahu Karim, itu kaki udah melar belum? Ya Allah, sampai pucet jenengan loh Bu. Jadi saya harap ini, karena saya nggak mau egois Pak. Saya kalau ngaji biasanya 2 jam. Tadi aja saya ngaji di Kecamatan Penarik, saya ngaji 2 jam. Selor.
Saya nggak bisa kalau saya memaksakan kehendak saya. Saya kalau di Jawa kalau hujannya begini adem, ngajinya enak Pak. Enak yang nggak kehujanan. Ya. Apalagi enak lagi cuman ceramah terus nampak amplop, udah enak lagi tuh. Jadi saya nggak bisa untuk egois, apalagi panjang kehujanan semua. Jadi saya harap panitia mengikhlaskan, insya Allah cekap ya Pak Sutarto. Anu manggutnya yang ikhlas dong Pak, jangan begitu adanya. Saya bingung soalnya. Minta keridoan dan minta ikhlasnya dari panitia. Saya naik tadi jam 2:30 lebih sedikit. Ini udah jam 4 insya Allah sampun cekap. Karena memang hujan begini kita tidak bisa memaksakan kehendak. Saya agak parno kepada orang yang pengajian berdiri. Karena kemarin sekitar 2 minggu yang lalu, saya 9 hari kemarin ngaji di Riau, Lampung, kemudian Palembang 9 hari Pak. 3 lokasi semua di sana. Alhamdulillah enggak cuma 3 lokasi, maksudnya 1 hari rata-rata 2 sampai 3 lokasi, 9 hari di sana. Alhamdulillah perjalanan lancar. Pulang dari Lampung, Riau dan Palembang, saya cuma 2 hari di rumah, pengajian di Jawa langsung berangkat ke sini. Dan sebelum saya kemarin berangkat ke Riau, ada salah satu saudara kita di Jawa, tepatnya di Kecamatan Kabupaten Kebumen. Saking antusiasnya nunggu saya pengajian sampai 2 tahun baru terlaksana gara-gara adanya pandemi corona, sehingga satu malam beliau Bunyai, namanya Ibu Nyai Siti Hafsah, ternyata menyiapkan khatmil Quran 1 malam sampai nggak tidur. Kemudian dilanjut subuhnya persiapan masak buat nyambut saya. Saking kangennya kepingin didatangi oleh saya mumpuni. Saya datang baru sampai mobil saya, gereng mobil sampai. Saya turun baru saja saya menginjakkan kaki. Beliau berlari dengan cepat dengan wajah ceria nyambut saya, langsung pingsan. Pingsan kemudian dibawa ke dalam rumah. Ternyata tidak ada jarak 10 menit beliau dinyatakan sedok meninggal dunia. Jadi beliau wafat persis di hadapan saya, pas nyambut saya. Jadi saya berpikir bahwa beliau wajah ceria bukan karena nyambut saya, tapi senang kedatangan malaikat pencabut nyawa. Sampai beliau sedok dalam keadaan senyum. Dan di satu majelis taklim, bahkan saya pun bersaksi beliau adalah orang yang begitu luar biasa bertanggung jawab megang musola peninggalan almarhum ayahnya dan banyak santrinya walaupun hanya sekedar musola. Maka sehingga saya kalau ada pengajian jamaah berdiri, jujur saya masih agak shock, dan saya harap memang puskesmas sudah siap dari tenaga medis. Nggak ada pikiran kita supaya ada yang pingsan, tapi waspada kan perlu. Tapi tetap saya menyampaikan kepada setiap panitia, saya harap kalau udah malam lek-lekan bahasa pulau, leyeh-leyeh nyiapin segala sesuatunya, jangan sampai lupa perutnya diisi dahar supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian pun hari ini saya harap walaupun anda kehujanan, insya Allah badannya tetap sehat walafiat, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Menguasai desa yang makmur, desa yang subur, desa masyarakat yang ahlul ibadah, ahlul jannah, pembahasan Yusuf bisa husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Masih duduk di tenda, saya harap masih duduk saja dengan hikmat, karena saya tidak akan langsung beranjak dari panggung, tapi saya akan tetap hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Yang pertama, Ibu Wakil Bupati, Ibu Asri, terima kasih sudah hadir dan menemani saya dari lokasi pertama Kecamatan Penarik sampai hari ini di sini. Bapak Insinyur Rendes, terima kasih beserta Ibu. Pak Suwarno DPR, terima kasih. Pak Kapolsek, Pak Danramil, tentunya Pak Camat beserta Ibu, terima kasih telah menyampaikan pengajian hari ini. Pak Kades, terima kasih beserta panitia telah menyiapkan segala sesuatunya. Kami tidak bisa membalas apapun. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas Allah yang berkatkan diri kami. Amin Allahumma. Amin. Romo Kiai tetap bisa memberikan bimbingan kepada kami warga masyarakat Megarsari
dan samangke kula suwun Pak Kiai kersa nderekaken mengimami doa pengawasan dinten menika. Semoga dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah doa usai, moga-moga panjang pulang sampai rumah dengan tidak ada halangan satu atau bisa bertemu lagi di lain waktu. Rumah. Jumpa konten usik wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Romo Kiai, semoga sallu ala Nabi Muhammad. Alaihi. Allahu minna wa minkum.